Baik teman-teman semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, mari kita mulai perkuliahan kita dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semuanya, semoga sehat selalu dan semoga Allah limpahkan keberkahan untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas satu topik yang saya kira sangat erat kaitannya dengan materi yang sebelumnya, yaitu yang membahas terkait dengan konstitusi. Gitu ya. Setelah kemudian kita mengetahui fungsi daripada konstitusi, yang paling tidak kemudian yang akan kita hubungkan dengan materi pada kesempatan kali ini, yaitu berkaitan dengan sistem pemerintahan Indonesia. Karena tidak mungkin kemudian kita melihat secara physically atau melihat secara kasat mata apa yang disebut sebagai negara, kecuali kemudian kita memperhatikan kelembagaan-kelembagaan negara tersebut. Namun kiranya sebelum kemudian kita masuk kepada kelembagaan negara yang nantinya juga kita akan bahas pada kesempatan yang berikutnya, alangkah elok dan baiknya kemudian kita membahas terlebih dahulu sistem yang terdapat di Indonesia, atau lebih spesifik kita katakan sistem pemerintahan Indonesia. Ya. Karena pada prinsipnya gitu, ya lembaga itu bisa kita katakan sebagai part of sistem gitu ya, dia adalah bagian daripada sistem. Tetapi secara keseluruhan kita akan melihat kelembagaan-kelembagaan tersebut sebagai sebuah pemerintahan. Nah, hal tersebutlah yang kemudian perlu kemudian kita lihat lebih mendetail. Sebenarnya bagaimanakah sistem pemerintahan yang Indonesia? Namun dalam menjelaskan materi sistem pemerintahan Indonesia pada kali ini, saya akan membagi pembagian penjelasan saya menjadi dua bagian. Pada kesempatan minggu ini yang akan saya jelaskan adalah sistem pemerintahan Indonesia, yang akan membahas pengertian daripada sistem pemerintahan secara umum sebagai sebuah pengantar, sebagai introduction, dan lain sebagainya, yang pada prinsipnya adalah untuk memberikan pemahaman sederhana, mendasar, dan harapannya juga mendalam gitu. Nah, kemudian dilanjutkan pada bagian pertama, yaitu adalah terkait dengan sistem pemerintahan Indonesia di masa awal kemerdekaan, yang mungkin sedikit banyak ataupun mungkin hanya beberapa bagian yang dijelaskan mungkin pada pertemuan pada semester kemarin yang membahas terkait dengan materi Pancasila. Itu saya sedikit mungkin ada beberapa jurnal ataupun saya juga ulas terkait dengan keadaan pemerintahan Indonesia di awal kemerdekaan. Tetapi mungkin tidak akan masuk pada Pancasila, itu tidak langsung spesifik masuk itu, tapi hanya sebagai kulit-kulit ataupun kecil-kilas mata. Nah, itu adalah bagian pertama, yaitu adalah sistem pemerintahan secara umum yang mungkin beredar di dunia gitu, ataupun yang mainstream lah gitu ya, mainstream yang kemudian acap kali itu dipergunakan sebagai rujukan atas pembentukan sistem pemerintahan yang ada di negara-negara yang di dunia pada saat ini. Dan yang kedua adalah terkait dengan pemerintahan Indonesia di awal kemerdekaan. Bagian yang kedua nanti kemudian kita akan membahas terkait dengan sistem pemerintahan yang merujuk kepada konstitusi-konstitusi yang pernah berlangsung ataupun pernah berlaku di Indonesia. Yaitu misalkan pada 49 kita memilih konstitusi RIS, kemudian konstitusi Undang-Undang Dasar sementara tahun 50, kemudian kita balik lagi setelah dekret, kemudian sampai kemudian amandemen tahun 1999 sampai 2002 yang dikatakan sangat merombak besar-besaran terkait dengan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Meskipun ada hal-hal yang tetap dipertahankan dan ada hal-hal yang kemudian diperbaiki dan berusaha untuk kemudian disempurnakan. Jadi part bagian yang kita jelaskan ini adalah bagian pertama daripada sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Baik teman-teman semuanya, langsung saja kita beranjak kepada hal yang saya kira mendasar terlebih dahulu. Dalam peristilahan
seringkali kemudian kita dipertukarkan ya, ada pertukarkan. Manakah yang kemudian bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan? Ya, ini seringkali bahkan mungkin juga pada mahasiswa-mahasiswa tingkat atas gitu, mahasiswa tingkat atas semester 3, semester 4, 5, bahkan ada yang mau lulus itu masih kebingungan untuk menjelaskan peristilahan-peristilahan yang sebenarnya peristilahan ini sangat sederhana, dapat dipahami ya, sangat kemudian membantu kita untuk mendeskripsikan dan menjelaskan dari istilah-istilah ini. Saya mencoba untuk memetakan misalkan bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Itu 3 itu. Nah, yang saya rujukkan daripada para pakar, ya, misalkan Prof. Jimli, Profesor Bagirmanan, Profesor Sri Sumantri, yang mereka adalah para begawan, para ahli-ahli dalam hukum tata negara di Indonesia. Gitu, ya. Meskipun kita tahu sebenarnya hukum tata negara itu berkembang pesat sebenarnya setelah reformasi, karena pada saat Orde Lama dan juga Orde Baru itu terjadi stagnasi terkait dengan ketatanegaraan Indonesia, gitu. Karena ada model otoritarianisme yang dipaksakan di Indonesia, sehingga pemerintahan kita sangat terbatas gitu dalam segi perkembangan ketatanegaraan. Tapi tahun 99 sampai sekarang itu perkembangan sangat pesat dan kadang saya melihatnya overdosis ya. Tapi ya tidak apa, itu kan sebagai sebuah dinamika. Oke, kita balik terlebih dahulu. Pertama, kalau kemudian kita menyebutkan bentuk negara, itu sebenarnya kita akan mengambil sebuah sudut pandang terkait relasi hubungan antara pusat dan daerah ataupun negara serikat dengan negara bagiannya. Sehingga keluarlah model negara kesatuan dan negara serikat. Nah, gitu. Jadi kalau teman-teman kemudian menyebutkan istilah bentuk negara, teman-teman harus kemudian menggiring perspektifnya terhadap bagaimana menentukan hubungan pusat dan daerah, ataupun negara serikat dengan kemudian negara bagian. Nah, lantas kemudian kita menemukan di dunia ini negara itu paling tidak itu adalah ada negara kesatuan dan kemudian ada negara serikat. Meskipun kalau kemudian kita lihat di dunia ini beberapa tokoh kemudian menjelaskan ada bentuk negara konfederasi ya. Bentuk negara konfederasi adalah bentuk negara yang kemudian sifatnya perkembangan zaman dari hubungan internasional gitu ya, dari hubungan internasional. Kalau kemudian kesatuan, negara kesatuan dan negara serikat itu lebih menitik beratkan sebenarnya pada persoalan hubungan negara dengan masyarakat itu dalam urusannya relasi hubungan pusat dan daerah ataupun negara serikat dengan negara bagiannya gitu. Tetapi kalau kemudian kita berbicara pada aspek negara konfederasi, sebenarnya negara konfederasi itu adalah hubungan negara dengan negara gitu ya. Kayak misalkan kita ketahui sekarang Uni Eropa. Uni Eropa itu kan menjadi salah satu benua yang kemudian hampir semua kecuali Inggris telah mengeluarkan dirinya gitu dari Uni Eropa gitu. Tapi hampir semuanya kan kemudian bersepakat dalam sebuah hubungan gitu. Nah, itulah yang kemudian konfederasi itu yang membedakan dengan negara satuan ataupun negara serikat itu adalah hubungan masyarakat dengan negaranya. Kalau United States itu negara serikat ataupun negara kesatuan itu menitik beratkan hubungan dengan masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Tapi kalau kemudian negara konfederasi itu lebih kepada negara dengan negara yang lain dalam hubungan ini ya, hubungan internasional. Nah, yang kedua, kalau kemudian kita berbicara pada aspek bentuk pemerintahan, nah, kita harus menggiring pemahaman kita atau paling tidak sudut pandang kita itu adalah proses peralihan kekuasaan. Kalau kemudian bentuk pemerintahannya dengan sistem kewarisan ataupun kemudian dari sistem keturunan, misalkan si bapak menjabat, kemudian si anak kemudian menjabat kemudian setelah bapaknya meninggal ataupun lengser ataupun turun, maka kemudian bentuk pemerintahan adalah bentuk monarki gitu ya.
Sebenarnya kalau kemudian kita melihat apa yang dijabarkan oleh para filsuf kuno, monarki itu eh, adalah bentuk eh, kepemimpinan tunggal yang itu baik, gitu ya. Jadi baik. Jadi kalau ada pemimpin sendiri, gitu ya, kekuasaannya sendiri, gitu, tanpa kemudian ada kekuasaan lain, nah itulah yang disebut sebagai monarki. Sisi positifnya itu. Tetapi kalau kemudian seseorang yang memimpin sendiri yang kemudian negatif, itulah yang disebut sebagai otoritarian. Gitu. Kalau kemudian ada ya sekelompok orang tertentu yang memimpin, maka kalau pemimpinannya bagus disebut sebagai aristokrasi. Nah, tapi kalau kemudian buruk, nah ini disebut sebagai oligarki. Nah, kalau kemudian kepemimpinan dalam bentuk yang masyarakat secara umum tanpa perwakilan, ya mereka kemudian langsung ikut serta, itulah yang disebut sebagai demokrasi ataupun kedaulatan rakyat. Nah, pada saat itu para filsuf memang mengatakan bahwa demokrasi itu adalah sistem pemerintahan yang buruk gitu. Tapi sependek yang saya tahu dalam perkembangannya, memang dalam catatan Yunani itu menggunakan sistem kedaulatan rakyat secara langsung. Jadi masyarakatnya ikut serta dalam pemerintahan, dalam hal pengambilan kebijakan, penentuan arah kebijakan tertentu dan lain sebagainya. Kalau musyawarah ya semuanya ikut. Nah, itulah yang kemudian itu menjadi kritik bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang buruk. Tapi kalau kemudian menggunakan sistem perwakilan, ini paling tidak ini menjadi satu batu loncatan tersendiri dalam sistem demokrasi seperti itu. Nah, jadi pada prinsipnya monarki itu tidak semerta-merta bersifat negatif, teman-teman semuanya. Nah, nanti kemudian tinggal dilihat. Nah, pun kalau kemudian kita melihat republik, ya republik itu adalah paling tidak re itu kan artinya kembali, ya. Re itu kan dalam bahasa Inggris kembali. Publik itu adalah masyarakat, publik gitu ya. Kalau republik berarti kembali ke masyarakat, artinya pemerintahan yang dilaksanakan untuk melayani masyarakat. Tetapi kan tidak semerta-merta apa yang disebut sebagai republik itu bagus juga. Nanti kita lihat dulu pemerintahan. Tapi paling tidak ini sebagai hanya sebagai gambaran, ya, bahwa yang disebut sebagai yang disebut sebagai bentuk pemerintahan itu adalah yang kalau kemudian kita sudut pandang kita yaitu adalah proses daripada peralihan kekuasaan. Kalau republik ya itu pasti kemudian ditentukan dalam sebuah konstitusi yang mana pemilihannya apakah menggunakan sistem perwakilan ataupun menggunakan sistem secara langsung atau yang disebut sebagai direct election ataupun indirect election gitu. Dan yang terakhir yang akan kita bahas apa yang disebut sebagai sistem pemerintahan itu sebenarnya adalah urusan hubungan kelembagaan yang secara sederhana, secara sempit para pakar di awal mendeskripsikan sebenarnya yaitu adalah hubungan kelembagaan antara eksekutif dan hubungan kelembagaan legislatif gitu. Secara sederhana kalau teman-teman juga pernah membaca ya apa yang disebut sebagai pemerintah ya, apa yang disebut sebagai pemerintah dalam arti sempit itu adalah eksekutif. Ya, eksekutif. Nah, nanti disebut eksekutif itu adalah eksekutor ataupun dia adalah pelaksana daripada sebuah kebijakan gitu. Ya, maka dalam arti sangat sempit pemerintah itu adalah eksekutif. Tapi kalau pemerintah secara luas, maka kemudian kelembagaan-kelembagaan yang lain harus diikutkan seperti cabang legislatif, yudikatif ataupun kelembagaan-kelembagaan yang itu menunjang sistem pemerintahan ya. Misalkan state auxiliary body ataupun watchdog organization ya. Kelembagaan yang sifatnya itu sebagai penunjang atau pengawas gitu. Nah, itulah yang disebut sebagai pemerintah secara umum gitu. Tapi secara sederhana kalau kita ngomong cuma pemerintahan secara sempit ya cuma eksekutif gitu. Dan sistem pemerintahan itu awalnya hanya membahas terkait dengan hubungan kelembagaan eksekutif dengan lembaga legislatif atau lembaga perwakilan. Nah, literatur menyebut sebenarnya itu eksekutif dengan lembaga perwakilan kayak gitu. Ya, maka dalam pemerintahan itu yang paling penting itu dikatakan adalah keberadaan daripada eksekutif. Ya, lembaga lain bisa saja kemudian di suatu waktu misalkan mereka macet gitu ya, atau misalkan mereka tidak bisa melaksanakan tugas dan fungsinya, nggak bisa rapat dan kemudian nggak bisa judisial.
Tapi kalau urusan eksekutif itu harus kemudian berjalan. Tidak boleh kemudian eksekutif itu tidak berjalan. Nah, Sunarso ini memberikan sebuah gambaran ya, gambaran. Kalau kemudian kita berkata sistem pemerintahan secara sempit, teman-teman hanya akan menemukan bahwa sistem pemerintahan itu hanya hubungan sederhana dari hubungan legislatif dan eksekutif dalam kaitannya menyelenggarakan pemerintahan. Legislatif membuat aturannya, eksekutif kemudian melaksanakan aturan yang telah dibentuk oleh legislatif. Biasanya legislatif juga diberikan kewenangan tambahan, bukan hanya menentukan aturan. Kalau semisal Indonesia ditambahkan pengawasan dan juga hak budgeting ya, controlling dan budgeting. Gitu. Jadi kan ditambah misalkan hak interpelasi, hak angket dan lain sebagainya yang fungsinya adalah untuk kemudian memberikan pengawasan terhadap pemerintahan. Kalau kemudian secara luas, maka kemudian hubungan semua lembaga negara beserta pemerintah pusat dan daerah. Nah, ini pusat dan daerah. Jadi kalau kemudian secara luas, yaitu adalah seluruhan ya pemerintah pusat dan daerah ya. Yang kemudian mana nih lembaga di pusat apa saja, kemudian bahwasanya yang kemudian secara spesifik dikatakan oleh Sunarso itu seolah-olah kemudian akan merujuk kepada negara kesatuan, negara serikat dan konfederasi. Dan yang terakhir ya model pemetaan Sunarso yaitu adalah sangat luas. Kalau sangat luas berarti itu adalah secara utuh semuanya kelembagaan negara yang ada di sebuah negara itu dilihat apakah kemudian sistemnya monarki yaitu adalah pemerintahan dengan tunggal gitu, ataukah kemudian sistem pemerintahan aristokrasi yaitu adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh segelintir orang yang bijaksana atau beberapa orang tertentu yang itu dianggap bijaksana, ataukah pemerintahan yang sistemnya demokrasi yang mana mengedepankan kedaulatan rakyat yang hari ini misalkan dilaksanakan dengan model perwakilan. Tapi tetap kemudian ada satu pemimpin yang melaksanakan tugas eksekutif. Gitu. Nah, maka dari itu teman-teman semuanya, daripada itu dari sistem pemerintahan yang ada yang sudah saya jelaskan tadi, maka muncullah beberapa doktrin, ya beberapa doktrin. Doktrin yang pertama yaitu menjelaskan antara munculnya dikotomi, ya. Antara lain pertama yaitu dikotomi. Apa itu dikotomi? Yaitu adalah legislatif sebagai policy making, ya policy making, sedangkan eksekutif sebagai policy executing, ya. Jadi teman-teman semuanya, kalau sistem pemerintahan gitu yang kemudian kita rujukkan dalam hubungan eksekutif dan legislatif, maka kemudian di situ muncullah satu doktrin dikotomi pemerintahan atau yang disebut sebagai legislatif sebagai policy making dan kemudian eksekutif sebagai policy executing. Misalkan seperti ini teman-teman semuanya. Eksekutif itu kemudian ya eksekutif memiliki satu agenda misalkan untuk membentuk sebuah undang-undang, misalkan undang-undang terkait dengan penanganan bencana non alam, ya bencana alam atau katakanlah COVID. Maka kemudian sebagai policy executing ataupun eksekutor dari sebuah kebijakan tersebut, itulah yang kita sebut sebagai eksekutif. Nah, eksekutif itu kemudian menjalankan fungsi eksekutorial dari kebijakan yang telah ditentukan oleh legislatif atau dewan sebagai policy maker gitu ya, pembentuk daripada kebijakan. Kalau misalkan dalam sebuah policy itu dikatakan bahwa dalam penanganan sebuah bencana non alam yang mana bencana alam tersebut memiliki daya persebaran yang begitu cepat atau penurunan begitu cepat, maka kemudian boleh dilaksanakan yang namanya pembatasan sosial berskala besar. Nah, maka kemudian kebijakan tersebut akan dilaksanakan oleh eksekutif, gitu ya, dari pusat kemudian sampai kemudian pada daerah. Nah, kenapa sih muncul dikotomi ataupun prinsip dikotomi? Nah, prinsip dikotomi itu adalah prinsip di mana untuk memisahkan antara mereka yang membentuk kebijakan dengan yang melaksanakan kebijakan untuk menghindari yang namanya korup tadi, ya corruption, yang
yang saya sampaikan, misalkan yang dikatakan oleh Lord Acton, yaitu bahwa power tend to corrupt, ya, bahwa kekuasaan itu cenderung untuk menyimpang. Kalau kemudian eksekutif dengan legislatif itu kemudian bersatu, maka kemudian ini akan menjadikan adanya kecenderungan untuk melaksanakan penyimpangan, ya, yang buat kebijakan dan kemudian yang melaksanakan kebijakan. DPR misalkan kan saya katakan tadi memiliki fungsi budgeting, dia memiliki fungsi anggaran, tapi kan anggaran ini akan dipergunakan bersamaan dengan kebijakan yang telah ditetapkan, ya, itu adalah eksekutif. Maka anggaran ini kalau kemudian dilaksanakan oleh DPR sendiri, ya amburadul, ataupun eksekutif sendiri yang menciptakan policy ataupun kebijakan, ya jelas nanti disitulah muncul biasanya penyimpangan dan sebagainya. Maka kemudian muncullah prinsip dikotomi. Prinsip yang setelahnya lahir daripada prinsip dikotomi itu adalah separation of power dan ada juga distribution of power, yang sebenarnya sama-sama berusaha untuk memisahkan kekuasaan satu dengan kekuasaan yang lain. Perbedaannya, separation of power itu adalah sistem pemisahan kekuasaan yang dianut Indonesia pada saat ini, ya, yang mana kemudian juga menerapkan sistem checks and balance, ya. Itu mohon maaf saya agak apa ya, agak terbalik itu. Harusnya seperti ini, tonton saya. Ini saya tukar dulu nih. Saya tukar dulu. Bentar. Harusnya yang di atas itu adalah distribution. Oke, distribution of power. Oke, gitu. Baik, yang harusnya yang atas itu adalah distribution of power, gitu ya. Distribution of power itu adanya kelembagaan tertinggi, ya. Distribution of power itu kan dalam bahasa adalah mendistribusikan, gitu ya, mendistribusikan kekuasaan. Kalau kemudian kita ngomong berbicara distribution, pastilah di situ ada yang mendistribusikannya. Siapa yang mendistribusikannya? Yaitu adalah lembaga tertinggi. Nah, ini seringkali di masa-masa terdahulu sebelum reformasi ataupun sebelum amandemen itu ada MPR. MPR itu sebagai pengejawantahan daripada kedaulatan rakyat. Maka dulu disebut kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan oleh MPR. Maka MPR dikatakan sebagai supreme body, ya, atau lembaga tertinggi, ya, supreme organ yang tertinggi. Nah, organ tertinggi inilah yang kemudian mendistribusikan kewenangan-kewenangan, kekuasaan-kekuasaan kepada lembaga-lembaga yang ada di bawahnya. Maka dulu MPR disebut sebagai lembaga tertinggi negara, sedangkan kemudian lembaga-lembaga lain itu disebut sebagai lembaga tinggi negara saja. Dalam perkembangannya, Indonesia tidak lagi menganut prinsip distribution of power ataupun keberadaan lembaga tertinggi negara. Yang ada hanya separation of power, yaitu pembagian kekuasaan yang lahir daripada sistem dikotomi tadi itu, ya, separation of power, yang lantas kemudian menerapkan sistem checks and balance. Gitu. Kalau dulu MPR itu sebagai lembaga tertinggi dapat kemudian menyelesaikan sengketa-sengketa, kemudian kalau misalkan satu lembaga dengan lembaga lain ada persoalan, itu kemudian dapat dipanggil itu, ditanya-tanya juga, gitu. Ya, kenapa? Karena dia posisinya adalah lembaga tertinggi negara. Tapi kalau sekarang karena tidak ada prinsip lembaga tertinggi negara, yang ada sistem separation of power, checks and balance, ya, checks and balance. Satu lembaga dan lembaga yang lain itu saling menguatkan, saling kemudian menyeimbangkan dan saling mengawasi. Nah, itulah yang kemudian prinsip muncul dari sistem pemerintahan yang awalnya hanya kemudian membahas terkait dengan hubungan kelembagaan eksekutif dengan legislatif, gitu. Yang kemudian oleh siapa tadi yang sebutkan Sunarso, ya, Sunarso itu menjadi banyak, gitu ya, pemetaannya ada yang dilihat secara sempit, luas, dan sangat luas sekali. Nah, gitu ya. Tapi paling tidak kita mengetahui bahwa model sistem pemerintahan yang melahirkan hubungan kelembagaan eksekutif legislatif itu
yang menerapkan dikotomi ataupun distribution of power ataupun separation of power, yang itu berbeda sekali tentunya dengan sistem kekuasaan yang sifatnya itu adalah aristokrasi ataupun monarki. Ya, kalau mereka kan pasti akan turun temurun dan sebagainya. Maka kemudian para ahli mendeskripsikan apa yang disebut sebagai sistem pemerintahan. Mahfud MD misalkan menjelaskan sistem pemerintahan dipahami sebagai suatu sistem hubungan tata kerja antar lembaga negara. Misiroglu kemudian menjelaskan sistem pemerintahan adalah apabila lembaga-lembaga pemerintah dilihat dari hubungan antara badan legislatif dan badan eksekutif. Dan kemudian di akhir Jimli Asidiki menjelaskan sistem pemerintahan berkaitan dengan pengertian regiresdet, yaitu adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif dalam hubungannya dengan fungsi legislatif. Ya, jadi secara sederhana sebenarnya itu tadi hanya legislatif dan eksekutif sistem pemerintahan itu. Ya, tetapi kan kemudian kalau secara umum luas dan sebagainya dijelaskan tadi. Ya, kita kalau ngomong pemerintahan luas, pemerintahan sempit, kemudian apa yang digambarkan hubungan legislatif dan eksekutif itu yang luas, apa yang kemudian sangat luas, itu kita bisa melihat apa yang dijelaskan oleh Sunarso gitu. Tapi pada prinsipnya kalau kemudian kita memberikan sebuah ilustrasi teman-teman semuanya, sistem itu kan ibarat kata kita katakan hubungan sistem itu kan secara umum adalah keterhubungan antar satu item dengan item yang lain ataupun satu komponen dengan komponen yang lain yang memiliki satu tujuan tertentu untuk mencapai fokus ataupun objek yang ingin dituju gitu ya. Misalkan motor gitu. Motor itu kan terdiri dari setirnya ada, kemudian ada bannya, ada rantainya, ada mesinnya, ada joknya, semuanya itu. Nah, ketergantungan satu dengan yang lainnya itu kemudian itulah yang disebut sebagai sistem ya. Kalau kemudian ini hanya sendiri-sendiri nggak ada yang menghubungkan, ya, itu tidak bisa disebut sebagai sistem. Sama dengan negara ataupun sistem pemerintahan. Kalau tidak ada hubungannya, ya tidak bisa kemudian itu disebut sebagai sistem. Tapi karena mereka saling keterhubungan, ya kalau motor misalkan bannya dipasang gitu ya, ada rem cakramnya, kemudian ada rantainya, ada ban belakang, ada mesinnya, pendorong belakang, sehingga dapat berjalan. Nah, maka kemudian motor ini sebagai sebuah sistem mampu untuk berjalan sampai ke depan. Gitu. Bahkan kalau kemudian kita katakan sistem ini tidak sempurna, tapi nggak ada tempat joknya nih untuk duduknya, nah itu susah kemudian untuk sampai di sana. Sistemnya dapat hidup dan berjalan mesinnya, tapi kan tidak dapat mengantarkan seorang ke sana. Karena tujuannya motor adalah sebagai alat pengendara transportasi yang memindahkan sesuatu ke tempat satu dari satu tempat ke tempat yang lain. Sama kemudian sistem pemerintahan itu harus terhubungan dan sampai kemudian menjalani satu fungsi yang mana itu kemudian dapat sampai kepada satu tempat yang tertentu. Nah, pada bagian ini kemudian kita sebenarnya bisa menjelaskan ada 3 model sistem pemerintahan yang dijelaskan oleh paling tidak oleh para pakar Sri Sumantri, Prof. Jimli, dan juga Aren Ispart. Nah, teman-teman semuanya, kalau kemudian teman-teman ingin baca mungkin buku-bukunya Prof. Sumantri, ini juga bisa teman-teman cari gitu. Beberapa kayak saya lihat ada yang sudah di PDF-kan, kemudian bersebaran gitu. Tapi mungkin itu ada yang di-share, ada pun yang tidak gitu punya. Beliau adalah salah satu guru besar di bidang hukum tata negara yang dimiliki Universitas Pajajaran gitu ya. Yang mungkin teman-teman kalau seandainya luring itu Pajajaran itu, Pajajaran Fakultas Hukumnya setiap tahun melaksanakan lomba debat konstitusi yang bisa dikatakan itu adalah lomba debat konstitusi paling prestis ataupun paling unggul ya di antara fakultas-fakultas hukum universitas yang ada di Indonesia yang juga melaksanakan. Kalau biasanya di kampus-kampus itu banyak juga mengadakan debat konstitusi, tapi yang paling prestis, yang paling ajangnya bergengsi itu adalah yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, yang mana merebutkan piala Profesor Sri Sumantri karena beliau memang sangat berjasa sekali, memiliki kontribusi besar dalam
ketatanegaraan yang ada di Indonesia gitu. Kalau Prof. Jimli itu masih hidup dan sekarang menjabat di anggota Dewan Perwakilan Daerah gitu. Kalau Aaron Lispert ini salah satu tokoh saja di tata negara yang secara mendunia gitu ya, tapi tidak begitu tahu saya mendetail terkait dengan beliau. Nah, paling tidak sistem pemerintahan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah parlementer, yang kedua adalah presidensil, dan yang terakhir adalah campuran atau hybrid. Nah, gitu. Dari sini sebenarnya teman-teman sebenarnya sudah bisa menerka-nerka. Sebenarnya sistem pemerintahan parlementer, presidensil ataupun campuran ataupun hybrid itu yang seperti apa kan sebenarnya sudah tergambar gitu. Titik pressure-nya di mana gitu ya. Titik pemerintahan yang utama itu di mana? Apakah di parlemen, apakah di presidensil, ataukah campuran? Itu sebenarnya teman-teman bisa melihat, bisa menerawang. Atau paling tidak yang 2 yang di atas parlemen dan kemudian presidensil itu. Nah, secara sederhana kalau teman-teman mencari itu apa yang disebut sebagai pemerintahan parlemen itu adalah sistem pemerintahan yang mana objek utamanya adalah penguasaan dari parlemen. Jadi yang terpenting teman-teman semuanya kalau negara itu adalah sistem pemerintahan adalah parlemen, maka memenangkan parlemen itu penting gitu. Kenapa penting? Karena biasanya yang melaksanakan tugas ataupun fungsi pemerintahan harian itu adalah Perdana Menteri. Nah, Perdana Menteri itu dipilih oleh mereka yang duduk di parlemen. Maka menguasai parlemen itu sangat penting sekali gitu. Tetapi di Indonesia yang mana notabene adalah negara menerapkan sistem pemerintahan presidensil atau titik tekan adalah presidensil atau presiden sebagai kekuasaan melaksanakan fungsi harian, dia kepala negara dan juga kepala pemerintahan, maka yang terpenting di Indonesia itu adalah memenangkan pilpres itu kan. Maka pilpres itu lebih gaungnya lebih kuat sekali gitu ya. Lebih kuat sekali gitu. Kalau parlemen enggak, yang penting itu parlemen harus dikuatkan. Kalau sistem parlemen yang terpenting menguasai parlemen. Kalau kemudian sistem presidensil itu yang terpenting menang presidennya gitu. Maka kan kalau parlemen itu kan biasanya parlemen dengan Perdana Menteri sebagai selaku pelaksana pemerintahan harian itu biasanya memang sudah selaras gitu. Karena mereka dipilih ya Perdana Menteri mandatori daripada Dewan Parlemen gitu. Maka secara otomatis bisa dijelaskan di situ parlemen itu lebih tinggi daripada Perdana Menteri gitu. Tapi kan kalau kemudian di Indonesia tidak seperti itu. Maka di Indonesia misalkan pada awal-awal pemerintahan Bapak Presiden Jokowi, Dewan itu dikuasai oleh kubunya Prabowo dan Hatta Rajasa ketika itu. Tapi ya memang sejalan dengan berjalannya waktu, semuanya masuk koalisi pemerintah. Ya berarti kita tahu tuh jelas bahwa mereka masuk kemudian ke gerbongnya pemerintah yang ketika itu dimenangkan PDI yang kemudian memenangkan Presiden Jokowi seperti itu. Nah, itu dah kita tahu tuh bahwa presidensial itu yang penting adalah memenangkan presidennya. Maka objek pertama yang perlu kita sorot dalam sistem parlementer adalah sistem penguasaan parlemen. Dan yang kedua, kalau dalam negara-negara tertentu memang partai politiknya itu parlemen itu ada yang kemudian multipartai, tidak satu. Ada juga yang bipartai, yang kemudian mana sih? Ini misalkan partai pemenang dan juga partai yang kalah gitu. Tapi kalau banyak kemudian tidak bisa memunculkan mayoritas partai mayoritas, maka kemudian muncullah koalisi partai apabila tidak ada partai pemenang gitu ya. Ini sebenarnya terjadi juga di Indonesia gitu ya, kayak yang disebut sebagai presidensial threshold itu kayak gitu ya. Meskipun sudah banyak ditentang, kita ini kan sistemnya pemilihan langsung, kok kemudian masih menggunakan threshold daripada pemilihan legislatif gitu. Yang kedua, itu menggunakan sistem pertanggungjawaban menteri. Ya, menteri ini ditentukan oleh parlemen juga gitu ya. Maka kemudian menteri itu kemudian bertanggung jawab pada parlemen juga karena mereka yang memilih. Karena menteri itu dijabat oleh juga anggota parlemen gitu. Tapi kalau di yang sistemnya adalah presidensil,
Itu kebalikannya, menteri itu dipilih oleh presiden selaku pembantu daripada tugas harian daripada pemerintah gitu. Maka pertanggungjawabannya ke eksekutif. Tapi kalau kemudian kita sepakat tuh, kalau pokoknya pemerintah bagus, presiden bagus tuh. Tapi kalau kemudian di mana di sistem parlemen itu menteri itu bertanggung jawab ke parlemen gitu, karena mereka itu adalah kepanjangan kekuasaan daripada parlemen itu sendiri. Gitu. Maka kemudian muncul tipologi yang ketiga, yang paling pojok sebelah kanan itu adalah supremasi parlemen ataupun parlemen is sovereign gitu, kedaulatan parlemen. Jadi parlemen itu paling penting. Yang tertinggi itu adalah parlemen gitu ya. Yang kedua, yang berikutnya ada pembagian kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Ya, ini sebenarnya ya mirip-mirip saja dengan yang lain, tapi tidak terlalu penting. Tapi beberapa catatan di buku juga melihat itu, menuliskan seperti itu. Kemudian pemerintah harus didukung parlemen. Nah, ini kalau sistem presidensil, presiden itu independen, dia tidak perlu kemudian memperhatikan persoalan di kelembagaan legislatif, meskipun memang tanpa dukungan parlemen dia bisa melaksanakan itu. Tapi kalau kemudian hal tertentu tetap saja presiden itu ya membutuhkan konsolidasi gitu kalau sistemnya presidensil. Tapi kalau kemudian di parlemen, ya parlemen itu pemerintah itu ataupun perdana menteri pure murni harus kemudian mendapatkan dukungan parlemen. Kalau enggak ya deadlock gitu. Maka kemudian di ujung saya tulis di situ, dan ini sebagai sebuah catatan yang banyak dituliskan oleh para tokoh, bahwa pemerintah itu bisa jatuh melalui mosi tidak percaya, yaitu bahasanya itu can call if it receive a vote of no confidence dari lembaga legislatif. Karena Perdana Menteri atau pelaksana tugas harian itu dari legislatif ataupun dari parlemen, ya dari parlemen, maka kemudian parlemen itu dapat menjatuhkan Perdana Menteri gitu ya, ataupun kabinet itu dapat dijatuhkan gitu ya, dapat dijatuhkan sepanjang kemudian parlemen menganggap mosi tidak percaya ada kemudian ketidaksesuaian antara yang diinginkan parlemen dengan yang dilaksanakan oleh Perdana Menteri. Nah, ini yang kemudian tidak terjadi. Maka pemerintah itu harus mendukung tuh Perdana Menteri, kebijakannya harus selaras dengan apa yang diinginkan oleh parlemen gitu. Kalau enggak ya sudah pasti parlemen kemudian akan dijatuhkan oleh siapa? Perdana Menteri akan dijatuhkan oleh parlemen karena mosi tidak percaya gitu. Sartori kemudian mengungkapkan beberapa hal-hal terkait dengan sistem parlementer gitu. Misalkan parliamentary system do not permit separation of power between parliament and government gitu ya. Bahwa parlemen itu tidak menginginkan adanya pembagian kekuasaan antara parlemen dengan pemerintah gitu ya. Karena apa? Parlemen itu dengan Perdana Menteri itu kan selaras gitu ya, selaras. Dia tidak menginginkan hal tersebut gitu. Karena parlemen itu menunjuk Perdana Menteri melaksanakan apa yang diinginkan parlemen, maka mereka itu sebenarnya tidak mengandung adanya sharing power gitu ya. Maka ditegaskan di situ. They are all based on legislation executive power sharing gitu ya. Jadi eksekutif sama itu ada pembagian kekuasaan, ya, tapi tidak memisahkan kekuasaan tersebut. Ya perlu ini mungkin saya menjelaskannya agak sulit dan tadi agak salah ya. Bahwa tidak ada pemisahan kekuasaan, tapi mereka saling berbagi kekuasaan berdua, gitu ya, gitu. Kalau ibarat orang makan, piringnya tidak perlu kemudian dibagi dua, tapi kemudian mereka bersama-sama cukup berbagi saja dalam satu piring itu. Kekuasaan di dalam sistem parlementer tidak perlu kemudian memisahkan ini eksekutif sebagainya. Ya, mereka meskipun ada yang disebut itu, tetapi mereka tidak memberikan garis pemisah yang ketat gitu ya. Ya, garis ketat. Tapi mereka itu saling berbagi kekuasaan. Dan yang ketiga bahwa which also to say that all the system that we call parliamentary require government to be appointed, ya, bahwa pemerintah itu harus ya ataupun parlemen itu parlemen itu mengharuskan bahwa pemerintah ataupun Perdana Menteri bersama dengan kabinetnya
itu ditunjuk gitu ya. Kemudian didukung ya. And as the case may be dismissed by parliament vote gitu. Ya, yang disebut sebagai tadi mosi tidak percaya. Bahwa di sini dijelaskan pada bagian yang ketiga bahwa pemerintahan itu ataupun perdana menteri yang melaksanakan fungsi pemerintahan keseharian itu ataupun kalau di dalam sistem presidensial itu adalah eksekutif gitu ya. Government itu perdana menteri dan kabinetnya itu harus ditunjuk dan didukung oleh parlemen. Kalau tidak mereka dapat kemudian dijatuhkan melalui mosi tidak percaya oleh parlemen gitu. Nah, Douglas Verney gitu ya menjelaskan bahwa the assembly becomes parliament, parliament ya. Bahwa majelis itu nantilah yang kemudian mengendalikan parlemen itu. The executive is divided into two parts ya. Dia nyebut eksekutif itu terbagi dua. Jadi teman-teman semuanya kalau dalam sistem parlemen itu biasanya ada dua gitu ya. Yang disebut sebagai eksekutif. Satu yang disebut sebagai kepala negara, yang kedua adalah sebagai kepala pemerintahan. Kalau sebagai kepala pemerintahan itu disebut sebagai perdana menteri. Kalau kemudian sebagai kepala negara itu disebut sebagai ya kepala negara. Kayak misalkan Ratu Inggris itu kan kepala negara, tapi dia tidak melaksanakan fungsi pemerintahan secara langsung gitu. Siapa yang melaksanakan langsung adalah perdana menteri. Perdana menteri kekuasaan dari mana? Dari parlemen gitu. Maka ada dua itu. Maka ada poin 3 dan poin 4 itu ada the head of state gitu ya. The head of state dan the head of government. Ada kepala negara dan ada kepala government gitu ya. Yang ketiga, the head of state appoint the head of government ya. Maksudnya itu ya cuma dilantik semata itu. Tapi pemilihannya tetap berada di parlemen. Nah, the head of government appoint the ministry ya. Bahwa kepala pemerintahan ataupun perdana menteri dia menunjuk ya menteri-menterinya ataupun kabinetnya. Tapi tetap tadi bahwa kabinet ataupun menterinya daripada sistem parlemen itu berangkat dari anggota parlemen ya. Kalau di presidensial kan enggak ya, orang bukan bagian anggota parlemen kan bisa aja dari diambil, misalkan dia diambil dari independen ataupun orang ahli tertentu kan diambil, nggak menjadi parlemen. Kayak misalkan Sandiaga Uno gitu. Sandiaga Uno kan bukan anggota parlemen tuh, ataupun Prabowo bukan anggota parlemen, tapi kemudian ditunjuk itu. Tapi kalau kemudian di sistem parlemen itu harus kemudian sistem parlemen ministry ataupun menteri itu adalah berasal dari anggota parlemen. The ministry or government is collective body. Ini saya kira ya memang satu sistem yang ya, seperti itu. The minister are usually member of parliament. Nah, tadi nih ya, para menteri itu biasanya adalah member of parliament. The government is politically responsible to assembly ya. Bahwa pemerintahan itu bertanggung jawab kepada majelis atau kepada parlemen tadi itu. Kalau enggak bertanggung jawab ataupun tidak bisa bertanggungjawaban ya bisa saja digulingkan tadi. The head of government may advise the head of state to dissolve parliament. Tapi di sisi lain ya, kepala pemerintahan itu kemudian dapat memberikan advice ataupun saran kepada head of state untuk membubarkan parlemen. Jadi parlemen itu dapat menjatuhkan perdana menteri, tapi kemudian kepala negara as head of state itu dapat membubarkan parlemen. Nah, ini ya memang kerumitan yang ada pada parlemen. Maka ini kan satu rangkaian paralel gitu ya dalam sistem parlemen. Tapi pada prinsipnya teman-teman semuanya yang perlu teman-teman perhatikan itu adalah pada poin yang pertama tadi di sini. Ya, yang pertama ini. Di ungu yang pertama sekali yang ada sebelah kiri ya, kalau teman lihat bahwa objek utama daripada sistem parlemen itulah menguasai daripada parlemen itu sendiri. Kalau kemudian head of state itu sebenarnya hanya sebagai lembaga simbol daripada sebuah negara gitu ya, simbol sebagai sebuah negara gitu ya. Ratu Inggris itu ya sebagai simbol aja kepala negara, dia tidak menjalankan sistem pemerintahan gitu ya. Tapi kan keberadaan negara Inggris itu kan karena adanya kerajaan Inggris itu sendiri, maka itu menjadi bagian yang penting juga.
Nah, ini nanti teman-teman bisa baca lah kayak parlemen as whole is supreme over it is constituent part gitu. Parlemen itu ternyata lebih kuat daripada konstituennya sendiri dalam penentuan kebijakan gitu. Ya, the government as well is only indirectly responsible to the electorate gitu ya. Pemerintahan itu bertanggung jawab tidak langsung terhadap mereka yang memilih ya, itu dan sebagainya. Oke, kita lanjut aja nih. Dalam sistem pemerintahan presidensial ini waktunya soalnya tinggal seperempat lagi dan ini masih banyak sekali. Ya. Oke. Yang berikutnya sistem presidensial itu menurut Jimli Asidiki memiliki beberapa catatan. Ya, misalkan pemisahan kawasan legislatif dan eksekutif. Kalau tadi kan tidak memperbolehkan separation, ya, tidak boleh pemisahan. Yang boleh hanya sharing power gitu ya. Separation of power nggak boleh, yang ada kalau sebelumnya adalah sharing power gitu. Kemudian presiden merupakan eksekutif tunggal, ya, eksekutif tunggal. Tapi kalau tadi kan ada double eksekutif kalau di parlemen itu, head of state dan head of government, kepala pemerintahan dan kepala negara, ya. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara. Sudah jelas ya. Presiden itu kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kemudian kepala pemerintahan adalah sekaligus presiden mengangkat para menteri dan bertanggung jawab kepadanya, ya. Kalau tadi parlemen itu biasanya anggota-anggotanya juga menjabat sebagai kebalikannya. Menteri itu biasanya juga menjabat sebagai anggota parlemen gitu dan bertanggung jawab juga kepada parlemen. Tapi kalau kemudian presiden mengangkat para menterinya, itu kemudian juga para menteri yang bertanggung jawab langsung kepada presiden gitu. Ini ada dua ini. Ini harusnya satu aja. Kita hapus dulu teman-teman. Oke ya. Dan yang terakhir, bahwa anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian pula sebaliknya ya. Kalau parlemen boleh. Ini kan anggota parlemen itu juga anggota kabinet misalkan. Kalau di sistem presidensial nggak boleh itu, di situ nggak boleh. Kalau sudah menteri ya menteri aja gitu. Kalau kepala daerah aja gitu. Ya silakan melepas jabatannya gitu. Maka kemudian kayak Menteri Hukum dan HAM Indonesia itu dulunya Pak Yasona Lawli itu adalah anggota dewan karena ditunjuk sebagai menteri maka dilepaskan itu, bahkan 2 kali seperti itu terus. Beliau itu kan ikut pemilihan dulu tuh, pemilihan. Terpilih sebagai dewan, ditunjuk sebagai menteri, dilepaslah dewannya. Bagian kedua gitu juga masih menteri, kemudian melepaskan menterinya, ikut proses pemilihan, terpilih, kemudian dipilih lagi jadi menteri, maka kemudian yang dewannya dilepaskan lagi. Itulah perbedaan yang sangat signifikannya dari segi pemerintahan parlementer dan juga presidensial gitu ya. Di mana titik tekannya itu adalah sebenarnya objek yang diperebutkan di eksekutif atau di parlemennya gitu. Ya. Kemudian kekuasaannya itu di manakah pertanggungjawabannya gitu. Oke. Yang berikutnya, presiden tidak dapat membubarkan parlemen. Nah, ini tidak mungkin terjadi di Indonesia gitu. Karena adanya separation of power. Kalau di sistem parlementer tidak ada separation of power, adanya sharing power gitu ya. Adanya sharing power. Kalau di presidensial itu ada separation of power ya. Dan kemudian ada apa ya? Ada hubungan hanya checks and balance gitu ya antara parlemen itu. Nah, kemudian eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat ya. Presiden itu langsung aja gitu. Meskipun biasanya dalam setiap 17 Agustus itu ada pembacaan ya laporan pertanggungjawaban tiap tahunnya dari presiden. Yang berikutnya ada supremasi konstitusi. Nah, itu ada supremasi konstitusi. Ya, dan yang terakhir ada kekuasaan yang tersebar secara tidak terpusat seperti dalam sistem parlementer yang terpusat pada parlemen. Ini kalau kemudian presidensial ini biasanya kekuasaannya terbagi-bagi tuh. Dan sebagainya itu, ya. Tapi dominasinya kalau di parlemen itu adalah parlemen. Kalau di presidensial itu presiden memang kekuasaan yang sangat kuat gitu. Tapi di sisi lain ada kekuasaan lain yang juga
menyeimbangkan dan juga mendukung satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah sistem pemerintahan campuran, ya, sistem pemerintahan campuran. Ini mungkin akan saya jelaskan secara sederhana ya. Kalau sistem parlementer itu berangkat dari konsep yang dijelaskan oleh Inggris. Rata-rata kalau orang menjelaskan ke parlementer itu sebenarnya akan merujuk kepada parlemen yang ada di Inggris gitu. Kalau kemudian teman-teman ingin mengatakan sistem presidensial dari mana sih? Itu dari Amerika. Itu Amerika itu sebagai sebuah antitesis daripada proses penjajahan yang dilaksanakan oleh Inggris gitu ya. Maka Amerika itu kan mendesain kelembagaan pemerintahannya itu berbeda sekali dengan Inggris. Padahal kalau kita lihat Inggris itu kan yang datang ke Amerika menjajah di sana dan kemudian mendirikan sebuah negara. Tapi Amerika kemudian ingin melepaskan sistem itu. Gitu. Nah, bagian yang terakhir adalah sistem pemerintahan campuran yang antara dua itu. Meskipun dalam beberapa literatur dijelaskan bahwa pemerintahan campuran itu bukan sistem pemerintahan yang tengah-tengah antara presidensil dengan parlementer, enggak. Dia ya ada semi-semi presidensil, ada semi-semi parlementer. Jadi di antara dua itu. Ya. Kalau kemudian di pemerintahan campuran itu biasanya tidak ada kepala negara, tapi ada presidennya. Ya, ada presidennya. Yang kemudian yang pertama ada pembagian kekuasaan eksekutif, presiden dan perdana menteri. Ya, itu. Nah, itu juga sebenarnya saya sendiri bagaimana menjalankan pemerintahan antara dua, ada kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh perdana menteri, dan kedua ada pemerintahan yang dipegang eksekutifnya oleh presiden. Nah, itu sebenarnya sulit sekali untuk mencerna bagaimana itu. Maka kemudian sangat sedikit sekali negara yang menerapkan ini ya. Saya lupa negaranya apa gitu. Yang kedua, ada presiden dipilih langsung oleh rakyat dan perdana menteri dipilih oleh dewan atau legislatif. Jadi ada dua pemilihan. Yang pertama itu pemilihan untuk menentukan eksekutif dari pihak pemerintah rakyat. Kemudian ada juga yang dari parlemen. Ya memang seolah-olah kayak menyeimbangkan gitu. Parlemen ini kemudian memilihnya kekuasaan sendiri, kemudian perdana menteri, kemudian presiden ada. Tapi kemudian ini kan ada pembagian kekuasaannya. Mana yang dijalankan oleh perdana menteri dan mana yang dijalankan oleh presiden. Ini kan sangat sekali. Nah, kecenderungan beban kekuasaan menimbulkan semi presidensial atau semi parlementer. Nah, maka kemudian yang terakhir ditutup bahwa konsolidasi presiden dan presiden yang merupakan kekuasaan dari pemilu dan perdana menteri daripada pemerintahan yang dipilih oleh parlemen gitu ya. Jadi mereka sering konsolidasikan, kalau enggak ya chaos terus itu. Maka kemudian pemerintahan campuran ini saya kira adalah sistem pemerintahan yang mungkin bisa jadi kestabilannya sangat rendah sekali gitu ya. Ya memang tidak menjamin ya kalau presidensial parlemen itu selalu stabil. Tapi paling tidak kan jelas itu. Eksekutifnya siapa yang menjalankan gitu ya, parlemennya itu. Tapi kalau kemudian di campuran ini nanti kan ada semi presidensil yang mana kekuasaan presiden lebih kuat daripada perdana menteri atau parlemen ini yang diwakili perdana menteri kekuasaannya itu lebih dominan gitu. Nah, di awal pemerintahan Indonesia ada beberapa hal yang dijelaskan gitu. Paling tidak yang pertama yang ada tanda panahnya ke bawah itu teman-teman semuanya, dikatakan bahwa pemerintahan Indonesia itu mengkonsep pemerintahan sendiri. Nah, maka sebenarnya Indonesia itu kan hampir juga dikatakan antitesis juga itu ya, membuat sistem sendiri ya, campuran dan sebagainya. Tapi paling tidak ini teman-teman ini ada empat kriteria ini yang mengatakan bahwa pemerintahan kita adalah sistem presidensil. Tapi kalau saya pribadi dikata di awal kemerdekaan Indonesia apa? Ya presidensil saya kira. Tapi ada bau-baukah parlemen? Ada gitu. Sedikit itu. Apa seperti yang dikatakan oleh Profesor Bagirmanan bahwa dalam sistem presidensil yang dimiliki oleh Indonesia itu ada kepastian masa jabatan presiden yaitu 5 tahun ada. Ya ini biasanya kalau dalam parlemen nggak ada itu. Kenapa? Kalau parlemen itu perdana menterinya ya suka-sukanya parlemen. Kalau pengen jatuh ya jatuh, pengen terus ya terus. Yang sistemnya ajak itu parlemennya itu sendiri. Tapi perdana menterinya itu tergantung daripada parlemennya itu sendiri mau dijatuhkan atau tidak. Dan yang kedua, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kita bisa melihat di situ, Presiden Indonesia di awal kemerdekaan tidak bertanggung jawab pada DPR, tapi bertanggung jawab kepada MPR. Nah, itulah yang kemudian menjadi rumit sekali. Nah, yang ketiga, Presiden tidak dapat membubarkan DPR, yang merupakan ciri daripada
presidensil itu seperti itu. Dan yang berikutnya sebagai sebuah catatan ya, bahwa pertanggungjawaban presiden. Jadi di Indonesia itu dulu itu presiden itu bertanggung jawab pada MPR. Bahwa pertanggungjawaban presiden kepada MPR, ini catatan Profesor bagaimana, tidak boleh disamakan dengan pertanggungjawaban kabinet kepada parlemen. Pertanggungjawaban presiden kepada MPR merupakan upaya konstitusional untuk checking and balancing, ya, hanya untuk kemudian mengecek dan kemudian juga menyeimbangkan. Memang ada MPR itu kan kita katakan sebagai lembaga perwakilan. Nah, lembaga perwakilan itu yang kan kemudian lembaga perwakilan itulah yang kemudian disebut sebagai parlemen itu, gitu. Kalau tempat lain biasanya lembaga perwakilan itu ya cuma House of Commons dan House of Lords gitu ya, yang strong dan yang soft bicameral itu, atau yang kita sebut hari ini DPR dan DPD. Enggak ada itu kelembagaan yang ketiga, yaitu adalah MPR, atau dulu itu kan ada MPR, lembaga tertinggi gitu. Yang mana itu unsur-unsur yang di luar daripada partai politik, ada yang utusan golongan, ada ABRI dan lain sebagainya. Itu kan sebagai suatu antitesis gitu ya, itu sangat berbeda sekali. Kalau yang lain misalnya ya parlemen aja, itu enggak ada lagi parlemen yang ada di atasnya. Kalaupun ada ya tadi ada kelembagaan yang kedua, yaitu adalah House of Commons itu sebagai lembaga perwakilan daripada daerah DPD itu, atau House of House of Commons dan Lord itu. Yang Lord itu biasanya dari utusan-utusan tertentu, kelompok-kelompok tertentu gitu ya, misalkan kedaerahan, golongan dan sebagainya. Tapi House of Commons itu kan dari partai politik yang terseleksi daripada sistem pemilihan gitu. Tapi kemudian kayak yang dikatakan Sri Sumantri, Profesor Sumantri itu dikatakan bahwa enggak gitu juga, ada sih sistem parlementer. Apa? Presiden dipilih dan diangkat oleh parlemen. Nah, atau dipilih oleh MPR itu, yang sama dengan yang dilaksanakan oleh sistem parlementer itu. Karena MPR ini kan sistem perwakilan ya, atau majelis yang mana majelis diinginkan oleh rakyat gitu. Kemudian presiden adalah mandataris kuasa atau MPR. Kemudian MPR pemegang kekuasaan negara tertinggi ya. Nah, ini kan kalau tadi saya katakan bahwa yang tertinggi ada supremasi parlemen di sistem parlemen itu. MPR kan tertinggi dan dia adalah lembaga perwakilan. Nah, di situ maka kemudian Profesor Sri Sumantri mengatakan seperti itu. Dan yang keempat, presiden tunduk dan bertanggung jawab pada MPR. Nah, itulah yang disebut sebagai sistem parlementer di awal pemerintahan Indonesia. Gitu. Nah, ada juga yang mengatakan campuran. Kenapa campuran? Apa yang menjadi argumentasi dari sistem campuran dari sistem pemerintah Indonesia adalah munculnya unsur-unsur presidensil dan unsur parlementer secara bersamaan. Nah, ini kan campuran. Kayaknya ini ada parlemen, tapi juga eksekutif juga tertinggi. Kalau kita lihat, sebenarnya MPR tinggi. Tapi kan kemudian kita lihat bahwa presiden itu kekuasaan ternyata mendominasi. Kita tuh nggak pernah dengar MPR berkuasa banget gitu. Tapi kalau kemudian kita lihat kan dalam pelaksanaannya, Soeharto, Soekarno itu kan dominasinya kan sangat kuat sekali. Gitu. Nah, maka kemudian seolah-olah ini ada presidensil, parlemen dan sebagainya. Gitu. Maka kemudian pemerintah diharuskan menstabilkan pemerintahan dengan dukungan lembaga MPR atau perwakilan. Nah, itulah. Tidak ya itu. Tapi yang kemudian paling bisa dimaknai ataupun saya kira paling longgar itu yang dikatakan oleh Profesor Sadi Isra, Hakim Konstitusi, mengatakan tidak ada pemisahan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Selain kepala pemerintah, presiden juga kepala negara. Kemudian yang kedua, presiden tidak dapat membubarkan legislatif. Dan yang terakhir, presiden memilih menteri-menteri dan sebagainya. Itu presidensial longgar gitu. Ya presidensial, tapi nggak terlalu seketat-ketat banget sebagaimana yang dimiliki oleh parlemen. Jadi kira-kira seperti itulah teman-teman semuanya materi presidensial bagian pertama kita. Oke, kiranya ini yang dapat saya sampaikan ya. Kenapa enggak saya buka ataupun biasanya kan saya komunikasi dengan teman-teman semuanya. Ini saya mau jadikan video, nanti saya bagikan di YouTube untuk kelas yang berikutnya. Kelas berikutnya mungkin saya nggak bisa ngajar karena ada pelatihan terkait dengan zona integrasi yang ada di mana di UIN itu, karena UIN didorong untuk zona integrasi ya gitu.
Nah, jadi tidak terlalu saya kasihkan itu apa namanya terkait dengan apa istilahnya komunikasi di luar daripada materi. Tapi silakan kalau ada yang ingin bertanya dari teman-teman semuanya, saya persilahkan. Gitu. Silakan, tonton yang ingin bertanya. 2 aja, silakan. Pak, Silakan. saya mau bertanya. Ya, Harus silakan langsung. partai politik ya Pak. Nah, apakah buat apa pemerintahan di Indonesia atau enggak sih? Gimana? Suaranya putus-putus, Mbak Nabila. Pak, saya tulis aja ya. Ya, tulis, ketik, boleh. Satu lagi yang ingin tanya? Sambil ngetik ininya Mbak Nabila. Silakan. Permisi Bapak. Ya, silakan Mas Irgi. Saya ingin tahu bagaimana pendapat atau pandangan Bapak tentang sistem pemerintahan Indonesia, khususnya trias politikanya, dan tentang sistem bikameral pada legislatifnya. Apakah itu sudah menciptakan check and balance yang sempurna atau belum? Itu sih Pak, cukup dari saya. Oke, baik. Pertama saya jawab dulu yang dari Mas Irgi ya. Bagaimana sistem trias politika gitu ya. Yang perlu kita jelaskan bahwa ya sistem trias politika itu di negara manapun sebagaimana dikatakan oleh Profesor Mahfud MD tidak ada yang pure murni sekali sama dengan apa yang dijelaskan oleh Montesquieu terhadap sistem trias politika. Pasti ada di situ bunga-bunganya, hiasan-hiasannya, tambahan-tambahannya dan lain sebagainya itu. Pun juga di Indonesia itu juga seperti itu. Jadi kalau kita katakan apakah itu trias politika murni di Indonesia, ya tentu tidak gitu di Indonesia itu. Tapi disitulah sebenarnya keletak keistimewaan sebuah negara ketika memberikan sebuah perbedaan gitu. Tapi paling tidak garis besarnya sebenarnya teman-teman semuanya, kalau kita ingin menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Montesquieu saat trias politika itu sebenarnya adanya pemisahan kekuasaan. Itu saja sebenarnya. Ada pemisahan kekuasaan. Maka kekuasaan itu kan dijelaskan ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Dan kemudian tapi ada kembangannya itu ada lembaga-lembaga yang lain dan sebagainya. Jadi Mas Irgi pertama, trias politika Indonesia kita katakan tidak murni. Tapi basically itu adalah proses untuk kemudian memisahkan kekuasaan sehingga tidak terjadi penumpukan kekuasaan pada satu kekuasaan tertentu. Itu yang pertama. Kayak gitu. Tapi di sisi lain teman-teman semuanya kita bisa memberikan satu analisis bahwa kekuasaan legislatif dan eksekutif di Indonesia hari ini sebenarnya dikuasai oleh satu kekuasaan. Nah, itu sebenarnya sudah mulai sebenarnya kekuasaan di Indonesia itu sebenarnya tidak sehat di situ. Ya, maka kemudian kan pemerintah misalkan punya omnibus law, punya gagasan itu ya lempeng-lempeng aja gitu, sat gitu. Kemudian ada revisi undang-undang Mahkamah Konstitusi yang dalam tanda petik sangat kontroversial, omnibus juga kontroversial. Karena dua kekuasaan besar kita, eksekutif dan legislatif ini dikuasai oleh dalam tanda petik satu kekuasaan yang sama, yaitu adalah partai pemenang, ya sudah kita bisa melihat seperti itu. Maka kemudian ini kita perlu sebenarnya mengaktifkan kembali sistem pengawasan terhadap pemerintahan dari masyarakat itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua tadi bertanya soal apakah sudah efektif atau belum gitu ya sistem perwakilan kita kamar kita ya. Kamar kita ini sebenarnya kan ada DPD dan DPR. Kalau kita katakan efektif atau tidak efektif,
Itu jawaban saya, itu sepanjang yang saya tahu dan perjalanan pembentukan peraturan yang berkaitan dengan daerah itu belum efektif sekali. DPR terlalu dominan, DPD itu terlalu minor. Ya. Jadi DPD itu saat ini hanya memiliki kewenangan sampai pada tahap tertentu, tidak tahap menentukan, dia hanya membahas saja. Tapi kalau kemudian penentuan goal atau tidak itu tidak lagi. Nah, justru yang kemudian banyak bermain di situ adalah partai politik itu sendiri. Tetapi DPD pun sendiri sebenarnya sudah ironi bahwa mereka yang menjabat di DPD itu sebenarnya adalah orang-orang ex mantan partai politik yang bisa jadi itu adalah kepanjangan tangan dari partai politik itu sendiri. Ya, ini saya kira dari proses rekrutmen, kewenangan, dari sistem perwakilan kita itu sebenarnya perlu dievaluasi kembali dalam mungkin amandemen kelima atau amandemen yang berikutnya itu bisa lah menjawab gitu. Dan semoga tidak semakin parah aja gitu. Kira-kira seperti itu ya, Mas Irgi Fahrisi. Baik Bapak, terima kasih. Oke. Ini berarti apa namanya Pak? Apakah penguatan wewenang DPD itu hanya dengan amandemen ya Pak? Soalnya kan kalau kita ngomong ada kewenangan yang di DPD ya otomatis itu yang ada di konstitusi. Karena kan lembaga negara itu ada kewenangan yang kewenangannya itu ditentukan oleh konstitusi. Kalau kita berbicara konstitusi kan kemarin mungkin ada sedikit saya singgung bahwa konstitusi itu telah menentukan sendiri proses perubahannya yang kalau dalam konstitusi kita ditetapkan di pasal 37 gitu. Kalau kemudian konstitusi itu tidak dirubah ya kewenangannya seperti itu saja gitu. Atau ya teman-teman kemarin kan mungkin juga saya bahas sumbernya adalah ada konvensi ketatanegaraan gitu. Kalau konvensi ketatanegaraan kita memperbolehkan seperti itu, nah itu bisa jadi berubah, tapi itu kayaknya kemungkinannya kecil Mas gitu. Maka yang paling realistis adalah menggunakan sistem amandemen itu sendiri. baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, yang terakhir nih ya, tapi meskipun ditanyakan di awal, Pak, saya ingin bertanya terkait partai politik di Indonesia ada banyak. Apakah itu efektif bagi pemerintah Indonesia? Gitu. Sebenarnya kita mengalami satu fase yang namanya kegalauan, ya teman-teman semua. Kita membuka keran kebebasan sebebas-bebasnya. Tahun 99 itu yang ikut pemilihan itu sampai ratusan partai politik. Jawaban saya seperti ini. Apakah partai politik di Indonesia itu banyak efektif atau tidak? Kita kalau kemudian berusaha untuk membuka keran kebebasan, partai politik harus banyak-banyaknya. Ya, partai politik harus sebanyak-banyaknya. Partai politik itu dikatakan political party create democracy gitu ya. Bahwa demokrasi diciptakan oleh partai politik atau partai politik menciptakan demokrasi. Bukan sebaliknya. Nanti teman-teman bisa lacak bahwa ada maklumat dari wakil presiden di situ yang salah satunya wakil presiden di awal ya Muhammad Hatta di awal kemerdekaan untuk membentuk partai politik yang salah satu fungsinya adalah untuk menopang demokrasi yang ada di Indonesia. Itu mengindikasikan bahwa demokrasi itu ditopang oleh partai politik, bukan sebaliknya. Partai politik bukan demokrasi itu demokrasi itu ditopang partai politik, bukan sebaliknya. Partai politik menopang partai politik ditopang oleh demokrasi, bukan. Jadi partai politiklah yang kemudian menopang demokrasi gitu. Nah, hal tersebut tapi dalam kondisi seperti ini kalau sudah mau masuk pemilihan itulah yang kemudian partai politik harus dibatasi. Jadi partai politik itu boleh banyak, semua orang bolehlah menciptakan partai politik. Tapi catatannya tidak semua partai politik boleh masuk pemerintahan. Maka kemudian parliamentary threshold atau ambang batas keterpilihan itulah yang harusnya tinggi. Maka partai politik kita paling tidak itu multipartai, tidak ekstrim, hanya 3 saja paling tidak, ataupun 2 saja ya. Maka kan kemudian kalau kita ngomong sistem presidensil murni itu kan dari Amerika. Amerika saja yang kemudian negaranya paling sudah demokrasinya kuat, masyarakatnya terbina bentuk bagus dan lain sebagainya. Itu partainya cuma 2, Republik sama Demokrat gitu. Indonesia enggak presidensial tapi multi partai banyak, yang itu sebenarnya lebih condong kepada sistem parlementer gitu.
banyak dan kemudian parliamentary threshold-nya kecil gitu. Maka kemudian disitulah muncul yang namanya anomali. Harusnya kita partai politiknya boleh banyak, tapi ambang batas masuk pemerintah dewan ya, dalam arti DPR itu tinggi sehingga yang masuk itu cuma ya maksimal cuma 3 saja. Gitu. Jadi seperti itu ya Mbak Nabila. Kita katakan keadaan kita efektif dengan multi partai, saya katakan tidak efektif. Tapi kalau menutup partai politik banyak itu saya kira tidak demokratis. Tapi kalau membiarkan partai politik semua yang banyak itu masuk, nah itu yang kemudian menjadi tidak efektif gitu. Gitu. Maka kan kemudian kita ini kan ya tadi yang saya jelaskan di awal gitu. Yang disebut apa? Dulunya itu dewan itu dikuasai kubunya Prabowo. Lambat laun pindah semuanya ke gerbongnya Pak Jokowi. Nah, itulah sebenarnya yang tidak sehat gitu. Kalau dua partai hanya 2 partai aja. Kalau partai pemenangnya eksekutif, partai pemenangnya itu adalah misalnya presiden itu menang itu, legislatif itu kan bisa partai yang lain gitu menang. Maka kemudian disitulah tercipta yang namanya check and balance gitu, sama-sama berbeda gitu ya. Kalau ini kan enggak gitu, ruwet semuanya. Tapi kalau kemudian yang terpilih dua-duanya eksekutif dari partainya itu, legislatifnya juga partai itu, wah itu sebenarnya kekuasaan sudah mulai ditumpuk di situ. Jadi seperti itu ya Mbak Nabila Reskika, jawaban saya terkait dengan pertanyaan. Iya, Pak. Baik, oke teman-teman semuanya, langsung aja saya baca presensinya ya, saya kira sudah lebih dari 8. Syafiq Mikdad Arafat hadir? Hadir Pak. Oke, Hadir. Abdul Wahab Berkan, terima kasih. Mas Wahab. Arfan Syahbani. Hadir Pak. Jihan Akifah. Hadir Pak. Muhammad Hazmi Hibatul Wafi. Gita Nur Ismilah. Balya Ubaya. Hadir Pak. Izul Ashrafi Syauqi Aidullah. Hadir Pak. Fardan. Irfan Zulfa. Hadir Pak, hadir. Hadir Pak, hadir. Fardan hadir. Irfan Zulfa hadir. Yayu. Hadir, Pak. Ufi Novitasari. Hadir Pak. Diego. Hadir Pak. Miftah. Awal. Hadir Pak. Alip. Siap, hadir Pak. Ahmad Taufikur Rahman Al-Maula. Hadir Pak. Noval Prasetyo. Jamal Mutakin. Ada 2 Jamal. Rasul Hakoni. Nisa Fadila Salsadini. Hadir Pak. Taufikur Rahman. Hadir Pak. Takako. Hadir, Pak. Naufal Aziz. Ahmad Khaira. Hadir Pak. Aisyahra. Hadir, Pak. Satrio. Hadir Pak. Mustika. Aluh Zaneta. Fahmi Mustika. Aluh hadir. Fahmi. Rabi'ah Mumtaz Muna. Hadir Pak. Zidni Ilman Muhammad. Hadir Pak. Didik Zakaria. Hadir Pak, hadir. Mujahid Harahap. Zaki Mujahid Harahap. Rizkianto Asodik. Hadir Pak. Nabila Reskika hadir ya. Hadir, Pak. Ya, Salsabila, Safa Salsabila. Hadir Pak. Fauzi Ardian Wibowo. Hadir Pak. Cantika Laila Zahwa. Hadir, Pak. Gigi Nanang Syam Ma'ruf. Hadir Pak.
Putri Eka Wahyuningsih. Hadir, Pak. Muhammad Farid Alfian. Hadir, Pak. Dika Aldi Bagus. Hadir, Pak. Nala Aunilah Mumtaz. Hadir, Pak. Tazkiyah Fitri Nur Hayati. Hadir, Pak. Alvin Pradipa Yasar Aji. Irki Ahmad Fahrizi. Hadir, Pak. Ya, Irsania Redisko. Hadir, Pak. Heri Noval. Hadir, Pak. Aufa Aiman. Hadir, Pak. Ahyar Najib. Masitoh Jihan Akhifah. Hadir, Pak. Siapa? Masito. Masita, Pak. Masita. Ekal. Hadir, Pak. Adelia. Hadir, Pak. Ya, Excelino. Farudin. Hadir, Pak. Siapa? Excel apa Farudin? Farudin, Pak. Hadir. Ya. Wardah. Hadir, Pak. Diajeng. Hadir, Pak. Aldrian Bayu. Rahmat Saleh Are. Hadir, Pak. Baik, teman-teman semuanya, kita akhiri dengan sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelum tak top nih ada yang mau apa lagi nggak? Pak. Pak, mohon maaf, Pak. Saya, Pak. Kita. Hadir, siapa lagi? Halo, Pak. Siapa? Ya, tadi absennya ini saya ke kamar mandi, Pak. Saya Siapa? dengar tadi. Nama siapa? Mas Abdullah, siapa? Pak. Oh, Wahab. Hadir, ada lagi? Saya Pak, hadir Pak. Tadi jaringannya Siapa? Pak. Muhammad Rasul Lakoni Pak. Rasul pun Rasul nulisnya ya. Terus ada lagi? Cukup? Baik, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.